Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Ini pemirsa TV yang baru bergabung hari ini tuh kita lagi ngebahas apa ya? Jadi hari ini kita lagi ngebahas tentang prestasi bisa lewat mana aja, terutama buat kamu anak muda. Ini salah satunya. Aku lagi ngobrol sama Dika. Dika ini adalah pemenang Bujang Bengkulu tahun 2017. Di usia mudanya dia udah banyak menorehkan prestasi. Selain juga menang ajang pemilihan jadi duta pariwisata, dan yang paling penting adalah banyak pengalaman yang didapat setelahnya. Nah, tadi di segmen awal kita tuh udah ngobrol gimana Dika tuh ternyata yang menghancurkan ketakutannya dia, yang tadinya dia pemalu dan segala macam, ternyata buktinya dia bisa melewati itu semua, menghancurkan ketakutannya itu semua. Bahkan sekarang dia jauh lebih merasa yakin kalau ternyata banyak nih bakat diri yang perlu dikembangkan. Nah, itu tadi dari Dika. Sekarang mungkin ini juga bisa menginspirasi pemirsa TV yang baru bergabung. Tapi saya di segmen ini saya mau tanya nih, sebagai duta pariwisata Bengkulu, harusnya Dika bisa mempromosikan. Coba kasih tahu ke aku, tempat yang perlu didatangi kalau misalnya aku ke Bengkulu, apa-apa aja? Tempat yang wajib dikunjungin ya. Kalau misalnya orang-orang mau ke Bengkulu, yang pasti yang pertama kali yang harus didatengin itu Bunga Rafflesia, Arnoldi. Karena Bunga itu Rafflesia ada di mana tepatnya? Itu tepatnya itu di Jalan Lintas Bengkulu ke Payang Curup. Jadi di Bunga Rafflesia itu treknya itu lebih ke alam kan. Jadi bukan cuma sekedar kita ngeliatin bunga, tapi kita juga bisa ngeliatin alamnya yang indah. Dan juga Bunga Rafflesia Arnoldi itu kan merupakan bunga terbesar di dunia tuh. Dan juga Bunga Rafflesia itu sebagai ikon di Provinsi Bengkulu. Itu wajib banget dikunjungi. Itu pertama. Terus yang kedua, sebenarnya di Bengkulu itu banyak banget wisatanya. Ada wisata sejarah, ada wisata kuliner, ada wisata alam, ada wisata budaya. Tadi wisata alam, terus kita masuk ke wisata budayanya. Jadi di setiap tanggal 10 Muharram, itu ada festival tabut namanya. Jadi kalau ke Bengkulu, harus liatin tanggal tuh. Kalau udah masuk di bulan Muharram harus datang ke Bengkulu untuk lihat festival tabut. Jadi di sana itu banyak dibuat tabut. Tabut itu seperti di daerah Padang ada tabui namanya. Sama itu kayak di Bengkulu. Ya. Jadi selama 10 hari itu festivalnya. Itu festival budayanya. Terus wisata sejarah itu ada Benteng Marlborough peninggalan Inggris. Jadi Benteng Marlborough itu kalau dilihat dari atas udara ya, itu bentuknya itu kayak kura-kura raksasa, Mbak. Jadi kalau datang ke Bengkulu harus datang ke situ juga. Dan wisata sejarah tadi yang Benteng Marlborough itu tepatnya ada di kota Bengkulu, jadi nggak jauh. Terus yang wisata alam lagi itu ada namanya air terjun Curug 9. Jadi air terjunnya itu ada 9 tingkat, Mbak. Bagus banget kalau dilihat. Memang treknya agak jauh ke dalam, jalan kaki sekitar 3 jam, tapi pas sudah sampai ke sana semua letih itu hilang. Terus wisata kuliner, itu banyak banget di Bengkulu. Ada lempuk durian, ada tempoyak, namanya ikan pais, ada bagar hiu. Pokoknya semua makanannya itu enak-enak kalau di Bengkulu mah. Oke. Itu ya tadi referensi dari kamu ya. Jadi dari mulai wisata alam, dari mulai wisata sejarah, wisata religi juga tadi udah ada. Terus sampai kulinerannya juga udah disebutin. Oke, kalau kayak gitu mungkin ini udah pemirsa TV udah cukup tertarik nih untuk datang ke Bengkulu. Tapi aku sekarang mau balik lagi deh, nanya tentang proses kamu tuh pas waktu pemilihan itu ada proses karantina gitu nggak sih? Ada. Jadi pas tahun 2017 itu proses karantinanya itu kurang lebih 1 bulan. Jadi di 1 bulan itu kita dilatih dari cara jalan, cara ngomong, cara berdiri, cara duduk, pokoknya semua yang berkaitan dengan cara kita untuk menghadapi orang banyak itu dipelajarin semua. Terus pembekalan tentang attitude dan manner ya berarti ya. Banget. Terus tentang sejarah Bengkulu juga dipelajarin. Tentang cara kita untuk menjawab pertanyaan di atas panggung pada saat grand final juga dipelajarin di saat karantina itu, Mbak. Nah, selama 1 bulan kamu melakukan karantina, yang paling kamu suka itu pembekalan materi apa? Yang paling aku suka itu pas pembekalan cara jalan. Karena kan ini lucu nih. Karena background aku kan sebelum ikut Bujang Bengkulu ini kan adalah paskibraka tuh. Kan kita tahu semua kan kalau paskibraka itu kaku ya? Kaku banget kan. Jadi di sana juga aku belajar jalan itu selalu dimarahin tuh sama senior.
Heeh. Kan beda tuh jalannya duta sama jalannya paskibraka itu kan beda banget tuh. Benar-benar. Nah itu seru banget sih kalau menurut aku. Gimana caranya aku bisa harus ngelemasin badan yang sebelumnya kaku banget. Itu selalu aku dimarahin pas saat itu sih. Oke. Nah, ini Dika, selama kamu 1 bulan juga pembekalan, yang Ya. paling gak kamu suka pembekalan apa? Yang paling aku nggak suka itu pas pembekalan cara ngejawab pertanyaan di Kenapa? atas panggung. Karena kan emang aku kan penakut tuh. Jadi setiap Eh, pada sesi kita belajar cara jawab itu, semua senior berdiri di depan kita semua, Mbak. Oke. Aku paling malas banget itu tuh diliatin. Liatin itu nggak dari jauh, dari deket kayak gini nah Mbak. Biar mereka itu ngelatih mental kita kan. Diliatin kayak gini terus. Eh, Semua orang itu paling malas banget sih aku. Tapi ya mungkin gara-gara itu jadi kita harus berani kan gimana betul, caranya betul. kita ngeliatin orang banyak. Oke, jadi tetap ya walaupun kamu gak suka, cuma tetap ada hikmah tuh di Iya, belakang itu semua dan yang paling penting juga tetap akhirnya bermanfaat sampai dengan sekarang kan. hmm, Nah, ini berarti kalau tadi kamu bilang ada senior tuh yang ngelatih gitu. Berarti itu senior itu kayak misalnya kamu udah selesai tugas kamu di tahun setelah kamu menang, itu kamu bisa ngelatih. Berarti junior kamu atau gimana? Iya, jadi di Bujanggaris Bungkulu itu dia itu kan perangkatan tuh. Misalnya aku Oke. 2017, terus di tahun depannya 2018, aku jadi panitia tuh tim dari 2017. Oh. Cuman tetap walaupun angkatannya beda, kalau umurnya tetap tua, dia tetap dianggap senior. Walaupun di angkatan aku juga. Misalnya di 2017 ada yang umur 25, aku kan 23 nih. Aku anggap dia senior, panggilannya itu Donga kayak gitu. Kalau lebih tua Donga. Oh, oke. Tapi kalau menurut kamu ya, ketika kamu mengikuti Bujang Gadis gitu, kan 1 bulan itu berarti kan kamu intens tuh bertemu sama mereka. Iya. Nginep bareng kan berarti kan itu kan, tinggal di hotel di karantina gitu kan berarti kan? Kalau Atau untuk gimana? karantina, itu kan 1 bulan tuh. Mm-mm. Yang nginep di hotelnya itu sekitar 3 hari sebelum grand final. Oke. Jadi dari karantina itu dari pagi sampai jam 10, kadang jam 12 malam kita di dinas pariwisata di aulanya, terus intens ketemu terus 1 bulan itu. Wow. Terus 3 hari sebelum grand final baru kita masuk hotel. Oke, itu selama kamu intens menjalani proses karantina, berarti kan kayak punya teman-teman baru nih, karena ketemu Ya. sama orang yang itu ada berapa peserta sih waktu itu, kamu inget gak? Kalau pesertanya di tahun aku itu ada 500 orang. Hah, banyak banget. 500 orang yang dipilih cuma 15 pasang, berarti 30 orang. Oke, itu dari 500 orang itu pas masuk karantina tapi udah jadi tinggal 30 atau gimana? Iya, jadi pas hari terakhir pengumuman diumumin 15 pasang yang semuanya gugur. Jadi cuma diambil 15 pasang. Sampai karantina yang sebulan itu sampai grand final. Oke, nah itu selama proses karantina berarti kan dari 15 pasang laki-laki dan perempuan itu punya karakter beda-beda gitu. Tapi kalian tetap harus bareng-bareng selama 1 bulan. Itu gimana kamu apa ya maksudnya dari kamu yang juga masih yang kamu bilang gitu, kamu masih punya sisi pemalunya yang lumayan besar, terus ditambah lagi harus mengenal orang baru. Itu gimana kamu waktu itu? Itu ya sebenarnya kan di 15 pasang itu kan mungkin ada yang sebelumnya pernah ikut duta juga, ada yang belum. Jadi kelihatan banget misalnya mereka yang mau juara 1 nih. Mereka kelihatan banget untuk menonjolin dirinya. Misalnya setiap dikasih pertanyaan mereka langsung jawab. Misal pun disuruh ngapa-ngapain mereka langsung ngajuin tangan kan. Jadi aku tuh kayak aduh aku bisa apa ya kayak gitu kan. Aku kan minder banget tuh. Aku bisa apa ya. Jadi pada saat di sesi pertanyaan, aku tuh mikir, aku kan nggak bisa apa-apa nih. Setiap mau jawab pertanyaan, mereka duluan yang selalu ngajuin tangan kan. Jadi aku tunggu pertanyaan yang paling susah. Jadi aku pelajarin dulu tuh sebelumnya. Pelajaran pertanyaan yang paling susah, pas mereka diam semua, aku angkat tangan. Jadi mungkin pendapat senior untuk aku bisa jadi juara 1 itu di situ sih. Oke, tapi kamu pernah kepikiran gak sih, kan tadi kamu di awal bilang gitu, iya saya tuh ikut pemilihan ini yang kayak cuma pengen nambah pengalaman gitu tanpa menang kalah itu ya nantilah urusannya. Terus tiba-tiba kamu bisa menang, bisa juara. Gimana waktu itu pertama kali ternyata, hah kok jadi aku yang menang gitu, gimana?
pertama kali. Sebenarnya aku lulus di seleksi itu aja udah bersyukur banget tuh kan, Mbak. Dari 500 orang yang full banget ruangan itu, aku udah udahlah, udah nggak bakal masuk deh kayaknya kan. Tahu-tahu pas pengumuman hari terakhir aku masuk. Alhamdulillah banget kan. Mulai di situ aku belajar untuk kayaknya aku harus berubah dari sini deh kan. Dari setiap hari-hari karantina itu aku belajar terus. Yang dimana aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku belajar perlahan untuk bisa. Terus udah nih grand final kan. Di grand final pun itu dipilih lagi tuh, ada sebelum penobatan jadi juara 1 ada 6 besar dulu. Tiba-tiba nomor aku dipanggil sama nama aku dipanggil. Kata aku belum siap mau jawab pertanyaan kan. Yang mereka yang lain-lain itu udah siap banget tuh kan, Mbak. Udah siap, udah baca-baca pertanyaan, kira-kira apa yang ditanyain di belakang panggung. Aku sih santai kan kayak gitu kan di belakang. Karena aku udah mikir, aku kayaknya nggak bakal masuk deh. Mereka kan hebat-hebat semua. Ada yang dari background duta lain kan, banyak itu kan di 6 besar itu. Tiba aku dipanggil. Kata aku gimana nih, kata aku kan. Apa yang harus aku lakuin? Ya udah dipanggil nih. Pas giliran aku dikasih fishbowl untuk ambil pertanyaan, aku ambil. Kebetulan kemarin itu yang nanyain aku dari gubernur kalau nggak salah, gubernur Bengkulu. Untungnya pertanyaannya itu bisa aku jawab. Dan bisa dijawab dengan baik. Jadi pada akhirnya kamu ketika disebutkan nama kamu sebagai juara, kamu udah cukup pede gitu. Ya cukup nyangka nggak nyangka sih kayak gitu kan. Iya, sangat coba ya. Juara 1. Patut disyukuri lah ya pada saat itu. Oke, Dika, nanti aku mau tanya-tanya nih sama kamu, sebenarnya ini menurut kamu ya gitu. Pemilihan itu sebenarnya memang harus menonjolkan, menurut kamu ini harus menonjolkan wajah yang tampan dan cantik nih, kamu setuju atau enggak? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.